Bapak Ibu Shalom, selamat sore menjelang malam. Saya ambil gambar ini di kantor gereja. Jadi kalau ada kebisingan ya diabaikan saja, fokusnya kepada apa yang saya sampaikan. Dan Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini. Kami mohon Tuhan hadir dalam kehidupan kami, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami mampu untuk menghayati kebenaran firman-Mu, dan kami mau melakukannya dalam hidup beriman dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 22. Mari kita, Bapak Ibu, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami yang ada sekarang padamu. Bukankah suamimu? Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyatanya sekarang padaku bahwa engkau memang seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, pergilah kepadaku. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saat akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dialog sederhana yang terbangun di sebuah sumur di daerah Samaria, antara Yesus dan perempuan Samaria. Perempuan Samaria dengan latar belakang kehidupan sebagai orang Samaria, mereka begitu percaya kepada sumur Yakub dan kehidupan yang diberikan oleh sumur itu kepada orang-orang Samaria. Tetapi di sisi lain, mereka yang menarik adalah dalam perbincangan ini, yang pertama, bahwa perempuan Samaria ini dia berpikir bahwa air kehidupan yang akan diberikan oleh Yesus itu hampir sama dengan air yang sering dia ambil dari dalam sumur itu. Padahal yang dimaksudkan oleh Yesus dengan air kehidupan itu dalam dialog ini adalah firman dan kebenaran.
Bahwa ketika dia menerima Kristus yang memberitakan Injil kebenaran itu, maka Yesus katakan engkau tidak akan pernah haus lagi. Itu yang menarik Bapak Ibu. Yang kedua, sebelum Yesus menyampaikan segala sesuatu, Yesus bilang, iya panggil suamimu. Tapi dia bilang, saya tidak punya suami. Tapi Yesus katakan, engkau punya 5 suami, yang ada padamu tidak. Kenyataannya tidak. Dan memang dalam perbincangan ini terlihat jelas bagaimana Yesus ingin meyakinkan perempuan Samaria ini. Di satu sisi dia percaya, ada diskusi bahwa ya dalam tradisi orang Yahudi bahwa Yerusalem menjadi pusat penyembahan kepada Allah. Demikian juga sebaliknya. Dalam tradisi orang-orang Samaria berbeda lagi Bapak Ibu. Bahwa tradisi orang Samaria, mereka berbicara tentang sumur Yakub, tempat di mana itu menjadi pusat dan pusat kehidupan bagi mereka, dan di sana mereka menyembah ya daerah Sikar ya, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada, itu dapat dilihat dalam ayat yang kelima bacaan tadi pagi. Dan yang terpenting Bapak Ibu, inti dari pemberitaan firman Tuhan ini, ada yang Yesus butuhkan. Yang Yesus butuhkan apa? Respon positif dengan membuka mata dari perempuan Samaria ini untuk melihat Yesus dari kacamata di mana ia bertemu secara langsung dengan Yesus. Apa kira-kira yang dia pikirkan? Apa kira-kira yang dia rasakan? Dan jelas bahwa yang terpikir oleh perempuan itu, dia melihat Yesus sebagai seorang nabi, seseorang yang lain daripada Mesias yang disebut Kristus, yang disebutkannya. Nah, nabi dalam masa itu betul-betul juga punya peran yang cukup sentral dalam kehidupan spiritual orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini dari diskusi itu sebenarnya, yang pertama tadi saya katakan bahwa Yesus menawarkan sesuatu yang baru, yaitu air kehidupan yang berasal dari dirinya. Lalu yang kedua, Yesus juga menawarkan hal yang kedua yang ditawarkan oleh Yesus dalam percakapan itu, menjelaskan tentang status perempuan Samaria. Dalam ayat 15 itu menjelaskan identitas perempuan Samaria ini, terutama status perkawinannya. Jadi mungkin saja dia menginginkan air seperti ini supaya dia bertemu lagi dengan orang-orang yang membicarakan dirinya. Dari percakapan yang Yesus, tampak bahwa yang dibutuhkan perempuan ini pertama-tama adalah pengakuan dan penerimaan akan dirinya. Jadi dalam dialog itu otomatis ya masing-masing berusaha untuk mengungkapkan apa yang diinginkan. Yesus ingin supaya perempuan Samaria dan orang Samaria percaya dan melihatnya sebagai Mesias yang datang membawa pengharapan kehidupan yang kekal, lalu lewat keselamatan yang ditawarkan. Sementara perempuan Samaria ini dia membutuhkan pengakuan. Dia membutuhkan pengakuan kepada dirinya, dia membutuhkan semacam penerimaan bahwa keberadaannya sebagai seorang perempuan yang mungkin saja karena status itu bisa saja dia disepelekan. Jadi membicarakan dirinya, jadi dalam percakapan itu tampak bahwa yang dibutuhkan perempuan itu pertama-tama adalah pengakuan dan penerimaan akan dirinya. Pengakuan dan penerimaan itu menjadi penting bagi seorang perempuan pada masa itu, karena seorang perempuan yang ketika usianya sudah cukup matang dan belum menikah, ya itu menjadi bagian lain yang dipandang oleh orang-orang bahwa ya dia dianggap bahwa sebagai perempuan yang betul-betul mungkin perempuan tidak benar, bisa saja dia perempuan yang mungkin perempuan berdosa dan sebagainya. Tetapi dalam status ini Yesus datang menawarkan bukan seperti apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan oleh perempuan Samaria ini. Yesus menawarkan sesuatu yang berbeda, yang tidak dipikirkan secara manusiawi, tapi harus dikaji dengan iman dan percaya.
bahwa kehadirannya sebagai Mesias inilah yang akan menuntun mereka untuk hidup sesuai kehendak Allah. Jadi kadang orang memang memiliki begitu banyak keinginan di dalam dirinya. Banyak keinginan dapat membuat orang tidak menyadari apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Kadang lebih ditekankan pada kebutuhan bersifat jasmani dan mengabaikan yang rohani. Pengalaman perempuan Samaria ini mengajarkan kepada kita untuk menerima diri sendiri. Lalu mari membuka diri untuk dicerahkan oleh Allah, agar dapat mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan dalam hidup ini. Jadi ketika kita dalam keseharian kita, dalam pergumulan kita, dalam pergaulan kita menemukan pribadi-pribadi yang bahasa kasarnya suka cari perhatian, suka bikin sensasi. Kita jangan lantas langsung menjudge mereka sebagai orang yang tidak bisa bekerja sama dan sebagainya. Ini tipe-tipe orang yang walaupun usianya mungkin sudah cukup matang, tetapi dia masih mencari identitas dirinya. Dia ingin mendapat pengakuan. Ya, seperti itu kira-kira yang terjadi. Namun Yesus datang memberikan yang berbeda, Bapak Ibu. Yesus memberikan segala sesuatu yang jauh lebih daripada apa yang dari sekedar pengakuan dan penerimaan. Tetapi Yesus memberikan kepastian akan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang mau menerima Dia lalu mau berproses. Berproses untuk apa? Berproses memberikan apa yang Yesus butuhkan. Lalu apa yang Yesus butuhkan kira-kira dari kita sebagai orang percaya? Yang Yesus butuhkan dari kita sebagai orang percaya adalah menerima Dia selaku Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Menerima Dia sebagai penuntun langkah perjalanan kehidupan kita. Menerima Dia sebagai pribadi yang sudah mengorbankan dirinya kepada kita, sehingga air kehidupan itu menjadi yang adalah firman itu bisa memuaskan dahaga kita. Jadi kalau kita ada persoalan dengan diri kita, dengan jati diri kita, dengan penerimaan dan sebagainya, kita bisa selesaikan dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Setelah itu kita keluar membuka diri bahwa ada begitu banyak orang yang jauh lebih baik dari kita. Ada begitu banyak orang yang mungkin punya pergumulan jauh lebih besar daripada kita, sehingga kita dapat menerima diri kita dapat diterima di lingkungan kita, dan kita dapat menerima lingkungan yang tentunya belum tentu nyaman bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu Trinitas ini, paling tidak kita percaya bahwa yang pertama, Allah itu adalah sumber kehidupan. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan kehidupan yang diberikan oleh Allah itu lewat proses kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk menebus kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Lalu yang ketiga, dalam keberadaan kita, ketika kita tidak percaya diri, ketika kita merasa bahwa kita masih membutuhkan pencarian akan jati diri kita, maka marilah kita meminta Roh itu untuk menuntun kita, supaya kita tetap berjalan dalam terang kasih dan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai dengan hari ini. Dalam sukacita kami boleh merenungkan kebenaran firman. Paling tidak kami boleh belajar hal-hal yang penting, bahwa memotivasi diri untuk menerima Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri ketika kami merasa bahwa hidup kami ini masih mencari identitas, mempertanyakan siapa diri kami, atau ketika kami masih menuntut pengakuan dan penerimaan dunia atas keberadaan kami sebagai umat-Mu. Kami percaya sungguh bahwa kami boleh meninggalkan itu ya Tuhan. Kami boleh berdamai dengan diri kami karena Tuhan boleh menerima kami dalam keberadaan kami,
dan telah menganugerahkan keselamatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa saat ini Tuhan juga akan hadir menyertai dan memberkati kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga masing-masing, di dalam pergumulan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tapi kami percaya sungguh ya Tuhan, Tuhan adalah sumber kehidupan itu, mata air yang tidak akan pernah kering lewat janji-janji kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dalam peran kami sebagai suami, sebagai orang tua. Bapa pimpin dan sertai kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Demikian juga ya Tuhan, Bapa mau pimpin dan berkati kami dalam tanggung jawab sebagai istri. Tuhan pimpin dan sertai kami agar kami mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Demikian juga sebagai orang tua tunggal ya Tuhan, baik sebagai janda, sebagai duda, dalam tanggung jawab kami untuk membesarkan anak-anak kekasih. Tuhan mampukan kami semua. Lalu kami berdoa juga bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tolong pimpin sertai, jaga pelihara mereka, mereka yang masih dalam kandungan, mereka yang berusia batita, mereka yang sudah duduk di bangku-bangku pendidikan, mulai dari playgroup, taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Mereka yang masih mencari pekerjaan, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sementara mencari pasangan hidup. Bapa beri yang terbaik bagi anak-anak kekasih kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi gereja-Mu yang dengan setia merawat iman-Mu, iman jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa berkati gereja-Mu, secara khusus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan juga jemaat GPIB Shalom Denpasar, dengan segala pergumulan dan dinamika di tengah-tengah merebaknya virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan selalu menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Berkati seluruh perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, pengurus-pengurus pelkat dan komisi, pelaksana harian majelis jemaat. Demikian juga ya Tuhan pelayan yang ada di PA dan PT. Bapak berkati juga Saudara Hesron yang terlibat dalam pelayanan, juga karyawan kantor yang dengan setia melakukan tugas tanggung jawab bersama-sama di tengah-tengah pelayanan ini ya Tuhan. Berkati dan mampukan kami semua agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Panitia pembangunan yang terus bergumul untuk proses pembangunan, Tuhan sertai dan berkati. Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, beri hikmat agar mereka mampu untuk dapat menjalankan panggilan mereka untuk memulai proses pembangunan. Panitia Malam Dana yang harus juga menghentikan rencana kegiatan dan mereschedule ulang kegiatan dimaksud, Bapak berkati juga, beri hikmat agar kami dapat menemukan formula yang tepat dalam rangka penggalangan dana dalam menopang pembangunan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak berkati, sehingga mereka juga mampu untuk menjalankan tanggung jawab kepemimpinan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, mulai dari pusat sampai ke daerah. Mampu untuk juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, mampu juga untuk bersama-sama dengan seluruh tenaga medis yang mereka topang untuk dapat bekerja dengan lebih keras lagi, untuk dapat menyembuhkan seluruh pasien yang terdampak COVID-19 yang dinyatakan positif, maupun mereka yang datang dengan berbagai penyakit di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Biarlah pemulihan boleh datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami yang berpertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami ya Tuhan. Lalu Bapa, mari Engkau hadir, sempurnakan kami dalam doa dan pengharapan kami kepadamu, bahwa Tuhan akan mampu untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan kami, terutama dalam menjalani hari-hari hidup kami. Lalu mari Tuhan sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.